mengenai pengajaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus bahwa pernikahan itu hanya berlangsung selama ada di dalam dunia ini. Makanya di dalam iman Kristen sering sekali ada nasihat bahwa kasihilah pasanganmu selagi kamu bisa melakukannya. Karena kesempatan untuk memberikan yang terbaik mengasihi pasangan itu hanya ada di dalam dunia ini, setelah itu yang nggak ada lagi. Bagi teman-teman kita yang non-Kristen yang meyakini hal seperti itu nanti dapat di akhirat, ya silakan saja. Bagi saya secara pribadi ya selamatlah, itu upah Anda mungkin, atau itu bagiannya Anda, atau itu jatahnya Anda, ya silakan saja. Oke, shalom teman-teman, selamat siang dan selamat beraktivitas bagi kalian semua. Mungkin kalian pernah membaca sebuah artikel terkait dengan pernyataan dari Pak Ustadz Tengku Zulkarnain. Sebagaimana yang kalian semua bisa perhatikan di screen, di sini dituliskan, bukan 72 Tengku Zul sebut umat Islam ditemani 4.900 bidadari di akhirat. Nah, kemudian kalau teman-teman pernah membaca tweet ini di sini teman-teman, pernyataan seperti ini muncul sebagai respon dari salah satu pengguna Twitter yang kemudian memberikan tweet juga terhadap salah satu tweet dari Pak Tengku Zulkarnain. Dan di sini kemudian beliau menjawabnya, dari mana kau dapat dalil 72 bidadari? Sedikit amat, muslim paling miskin di akhirat dapat bidadari 4.900 bukan 72. Nih, terus di bawah sini tuh dituliskan, kalau kamu kafir ngapain komentar di agama Islam? Komentari agamamu saja dul, katanya. Nah teman-teman sekalian, itulah yang pernah dikatakan oleh Pak Ustadz Tengku Zulkarnain. Tetapi yang menarik sebenarnya ada juga satu orang Ustadz yang mengatakan bahwa karena pria muslim ini mendapatkan 72 bidadari di akhirat nanti, jadi pria-pria Kristen ini cemburu, iri, atau protes lah. Mari kita simak pernyataan beliau ini ya. Anggapi fitnahan orang-orang Kristen yang mengatakan pria muslim itu mendapat jatah ya, mendapat bidadari 72 orang. Itu saya menulis orang-orang Kristen ini protes ketika pria muslim mendapatkan 72 bidadari. Nah teman-teman, itu cuplikan videonya. Jadi Pak Ustadz yang satu ini berkata bahwa para pria Kristen itu protes atau iri mungkin kali ya, karena mereka di akhirat nanti mendapatkan 72 bidadari. Nah, saya tidak tahu orang Kristen mana yang beliau sebutkan dalam bagian ini. Saya juga belum bertanya kepada beliau Kristen mana yang kemudian protes kepadanya sehingga ia bisa menuliskan satu buku dengan judul demikian. Nah, tetapi yang paling pasti adalah kalau di dalam keyakinan kita umat Kristen, hal seperti itu tidak ada. Karena dalam perspektif iman Kristen, berdasarkan pernyataan Alkitab, pernikahan itu atau hubungan suami istri itu berlangsungnya hanya di bumi, ya, tidak di sorga. Mari kita lihat teman-teman salah satu bagian di dalam Alkitab, kitab Matius pasal 22 ayatnya yang ke-28 sampai ke-29. Di sini dikatakan, siapakah ini, pertanyaan orang-orang Saduki kepada Tuhan Yesus. Nanti teman-teman bisa baca ayat-ayat sebelumnya. Siapakah di antara ketujuh orang itu yang menjadi suami perempuan itu pada hari kebangkitan? Sebab mereka semua telah beristrikan dia. Ayat yang ke-29 adalah jawaban Tuhan Yesus. Yesus menjawab mereka, kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Karena pada hari kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Jadi di dalam kerajaan sorga, dalam keyakinan iman Kristen berdasarkan pengajaran dari Alkitab yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri, tidak ada kegiatan kawin ataupun mengawini di dalam kerajaan sorga. Dan ini selaras dengan apa yang dikatakan di dalam kitab Kejadian pasal 1 ayatnya yang ke-28, dikatakan begini, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi di sini pun di dalam kitab Kejadian pasal 1 ayatnya yang ke-28 ini, bahwa sejak semula pernikahan itu berlangsungnya adalah di bumi ini, bukan di dalam kerajaan sorga. Dan tujuan dari pernikahan sejak semula ini adalah untuk beranak cucu. Jadi kepada Pak Ustadz, bagi saya sih secara pribadi, kalau Anda kemudian meyakini bahwa di dalam agama Anda
nanti di akhirat atau di dalam surganya Anda, itu Anda diberikan rezeki atau diberikan hadiah atau diberikan apalah, pokoknya 72 bidadari ataupun jumlahnya 4.900, ya silakan saja. Karena menurut saya itu kan keyakinan Anda. Anda berhak untuk meyakini demikian dan Anda juga berhak beriman demikian. Tetapi mengenai pernyataan bahwa para pria Kristen ini protes karena mereka melihat bahwa para pria muslim dapatnya 72 bidadari, saya juga bingung ya. Menurut Pak Ustadz ini kan katanya 72 bidadari, sedangkan menurut pernyataan dari Pak Ustadz Tengku Zulkarnain katanya 4.900. Ya terserahlah, jumlahnya 72, jumlahnya 4.900, ya silakan saja. Itu kan keyakinan Anda. Nah, saya sangat tidak yakin benarkah ada orang Kristen yang mengatakan demikian. Ya mungkin ada kali ya di antara teman-teman yang pernah melakukan protes, kenapa yang pria-pria muslim ini dapatnya bidadari setelah masuk ke dalam kerajaan sorga. Kenapa di Kristen nggak ada? Ya karena memang kalau di Kristen hal seperti ini tidak ada. Karena Alkitab sudah katakan, baik sejak semula dalam Kejadian pasal 1 tadi, ayat yang ke-28, juga di dalam Matius pasal 19. Jadi mungkin ada kali ya teman-teman Kristen ya, ada ya. Mungkin teman-teman Kristen perlu mengaku dulu ini. Aduh, saya tidak tahu ini Pak Ustadz membuat penelitian dari mana sehingga ya bisa menuliskan buku dengan judul seperti itu, orang-orang Kristen ini protes. Nah, memang agak-agak ini juga ya, karena tadi katanya kan untuk menjawab fitnah dari orang Kristen katanya yang mengatakan orang-orang atau yang pria-pria muslim ini dapat 70 lebih dari, ya itu bukan fitnah, karena itu memang kan sering sekali disampaikan bahwa di dalam kerajaan surga nantinya atau di akhirat nantinya Anda itu akan mendapatkan bidadari seperti ini yang disampaikan oleh Pak Ustadz Tengku Zulkarnain. Bahkan katanya bukan 72 tapi 4.900. Ya, saya nggak tahu ya. Itu bidadari kalau misalnya nih saya hanya berangan-angan saja ya. Saya hanya berangan-angan saja. Misalnya nih, laki-laki itu di dalam surga misalnya 1 juta orang kali 4.900. Banyak juga ya. Itu bidadarinya dari mana semua ya, saya tidak tahu deh. Apakah itu dicipta oleh Tuhan, sengaja disiapkan untuk para pria nantinya atau bagaimana? Lalu kalau misalnya dikasih 70 bidadari atau 4.900 bidadari, lalu istri-istri yang di dalam dunia ini apakah nanti ikut dari antara ke 72 atau ke 4.900 itu, atau bagaimana ini? Itu seperti apa tuh? Saya penasaran juga, tapi bukan berarti saya minat ya. Saya hanya mau tahu saja kira-kira penjelasan lanjutannya itu seperti apa gitu. Dan kemudian pertanyaan yang tadi saya pikirkan nih teman-teman, pertanyaan ini waktu saya persiapkan konten ini. Kalau nanti para pria muslim ini di dalam kerajaan sorga diberikan bidadari 72 ataupun 4.900, kira-kira kan mereka kan pasti akan melakukan kegiatan tertentu lah ya. Pertanyaannya adalah apakah akan ada memperoleh keturunan ataukah bagaimana?